Sebelum kita bahas tentang ladang cuannya, gue pengen sedikit bahas tentang the dark side of politics. Tahun ini lumayan serem dibanding mungkin 5-6 pemilu sebelumnya, karena kita tinggal di informasi bukan cuma banjir likuiditas, tapi banjir informasi, dimana sosial media udah jauh lebih marak sekarang dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau kita track back balik tentang kasus Cambridge Analytica sama Donald Trump, perusahaan ini tuh booming banget di tahun 2018 karena punya akses ke hampir 90 juta user tanpa sepengetahuannya. Dan ini data dipakai buat manipulasi untuk satu partai atau calonnya. Politik kan seharusnya unbiased, ngomong sesuai dengan apa yang dijanjiin sama calonnya. Nah, di era digital ini, one of the darkest side of politics adalah manipulasi media melalui digital platform, mau itu WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube. Yang bikin serem di kasus Cambridge Analytica, mereka bisa lihat behavior dan psikologi setiap user untuk kasih konten apa yang kira-kira bikin mereka mau vote calon presidennya. Political views-nya, psikologinya, misalnya dia lagi percaya sama apa, dikasih konten apa. Ini udah borderline brainwash. Data dan teknologi yang digunakan secara nggak etis dan manipulatif. Tapi kelanjutannya tuh akhirnya Donald Trump tuh nggak dipenjara karena nggak ada bukti konkret bahwa dia directly pakai untuk kampanye dia. Tapi Facebook dikenain denda 5 miliar dolar. Itu 73 triliun rupiah loh, gara-gara lalai jagain data usernya. Nah, Cambridge Analytica, perusahaan yang ngambil data itu dan menggunakan untuk kampanye, bangkrut dan dibubarkan. Yang harus hati-hati, di tahun 2016, bayangin ada 800.000 lebih situs hoax yang beredar. Di pemilu 2019 aja ada 1.600 konten hoax. Di data lain, 2018, penyebaran berita hoax itu 92% di social media. Dan problemnya di Indonesia tuh sebenarnya literasi digital tergolong rendah, sekitar 62%, dan itu paling rendah dibanding negara ASEAN lain yang rata-rata bisa 70%. So be smart about digital, bukan cuma untuk nangkal hoax, tapi biar bisa maksimalin ladang cuan untuk kalian sendiri, yaitu di chapter terakhir. How do we make money? Kita udah establish adanya banjir likuiditas, bahwa uang bakal beredar lebih banyak, pergerakan kampanye, confidence buying power. Kita bahas dari dua angle dulu. Pertama, kalau kalian mau lebih fokus ke financial sector, yaitu saham misalnya, kenalin tren makronya yang kalian harus bisa ngertiin dari segi IHSG Indonesia. Emang selalu berbanding lurus. Kalau misalnya likuiditas lagi naik, uang lagi beredar lebih banyak, mayoritas pergerakan IHSG itu bakal naik. Intinya kan inflow outflow. Cuma sektor mana yang bagus, sektor mana yang jelek, sektor mana yang diuntungkan kalau misalnya salah satu calonnya menang, harus bisa takar kebijakan-kebijakan yang dijanjiin kalau misalnya ada yang menang. Tapi kan ini analoginya kayak ngeprediksi siapa the next presiden. Walaupun trennya positif, kita ambil trennya aja, tapi tetap analisa lebih dalam. Ambil opportunity-nya, oke, ini bakal naik nih. Historicalnya begitu. Mulai belajar dari sekarang, dan siapin amunisi dari sekarang juga. Nah, tapi sektor 2, sektor real, yaitu bisnis, padat karya. Kita ngomong tentang bisnis basic, misalnya food and beverage, fashion, transportasi, printing, periklanan, logistik. Ini bakal ada kenaikan signifikan juga di tahun-tahun politik sama pemilu ini. Dengan banyaknya uang beredar, again gue ulangin, satu, dari pemerintah untuk penyelenggaraannya, 100 triliun bayangin, dan dua, dari kampanye calon presiden sama wakil presiden yang berada sekarang. Atau ya, termasuk politik-politik lainnya juga. Kebanyakan dari bisnis teman gue, kalau kita ngomong tentang F&B dan fashion, karena gue suka sebut dua ini, itu salah satu industri yang gue gak tahu kenapa, kalau gue nanya ke teman-teman gue, lu bisnis apa? F&B fashion, udah itu yang paling gampang. Ngomongin tentang advertising services, jasa periklanan, dan sebenarnya banyak yang bisa dieksplor untuk kita bisa mengeruk ini jadi ladang cuan. Selama kita ngerti konsep politik yang bisa ditransfer menjadi ekonomi dan dampaknya ke financial sector, ke real sector, sebenarnya itu pesan utama yang pengen gue sampaikan. Kadang kalau misalnya kita ngomongin bisnis atau cari cuan, kita nggak bisa cuma lihat di satu tempat yang ya udah saham, lihat saham itu doang. Karena di zaman integrated sekarang, satu bagian itu selalu berhubungan dengan bagian lainnya. Tapi menurut kalian gimana? Udah mulai make sense belum? Kelihatan kenapa tahun pemilu, tahun politik itu bisa banjir likuiditas, gimana uang haram beberapa bakal masuk, dan kenapa IHSG konsisten kuat? Gunain informasi itu untuk kalian cari cuan. Kalau kalian nggak setuju atau kalau gue ada yang salah, feel free komen di bawah. I'll see you guys in the next video. Jangan lupa ngopi hari ini. Ngopi dulu.